Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atul Kasitium Barokah. Kali ini saya akan menjadi moderator kelompok 10. Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu manajemen risiko bisnis dan UMKM. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yang pertama, pengertian dan jenis bisnis UMKM. Yang kedua, risiko operasional, risiko keuangan, risiko pemasaran, risiko digital, dan risiko reputasi UMKM. Yang ketiga, identifikasi risiko. Yang keempat, analisis dan pengukuran risiko. Yang kelima, strategi mitigasi risiko. Yang keenam, studi kasus pada manajemen risiko bisnis pada UMKM. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 10. Perkenalkan aku Galuh. Ayo. Rifki, ayo. Adiba, ayo. Rara, ayo. Banyak orang memuji UMKM sebagai pahlawan ekonomi karena menyerap 97% tenaga kerja. Tapi faktanya, mayoritas pahlawan ini sedang berjalan di atas tali tipis tanpa pengaman. Tanpa manajemen risiko, satu kesalahan kecil dalam arus kas ataupun satu ulasan negatif yang viral bisa langsung membunuh bisnis yang sudah berdiri puluhan tahun. Kami di sini dari kelompok 10 tidak akan sekedar berbicara teori, kami akan membedah bagaimana UMKM bisa berhenti sekadar bertahan hidup dan mulai membangun benteng bisnis, keberlanjutan bisnis yang nyata. Mari kita mulai. Apa itu manajemen risiko bagi UMKM? Secara sederhana, ini adalah perisai strategis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan ancaman. Bagi UMKM, ini bukan sekedar mencegah kerugian, tapi menjaga kelangsungan bisnis di tengah keterbatasan sumber daya. Untuk mengelolanya, kita memetakan risiko ke dalam 4 klasifikasi besar. Yang pertama, berdasarkan domain bisnis, meliputi aspek operasional, pemasaran, keuangan, hingga SDM dan kondisi pasar. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Ada risiko murni seperti bencana, risiko spekulatif dari keputusan bisnis, hingga risiko dinamis akibat pesatnya teknologi. Yang ketiga, berdasarkan perpindahannya. Apakah risiko tersebut bisa dialihkan ke pihak lain seperti asuransi, ataukah harus ditanggung sendiri oleh usaha kita? Yang keempat, berdasarkan sumbernya, baik risiko internal dari dalam organisasi maupun risiko eksternal seperti perubahan regulasi dan gangguan keamanan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di sini saya ingin memperdalam terkait jenis-jenis risiko dalam bisnis UMKM, yaitu yang pertama itu ada risiko operasional. Menurut King dalam Sunario, risiko operasional dapat dipahami sebagai potensi penyimpangan kinerja perusahaan yang muncul dari tata kelola aktivitas bisnis, bukan dari aspek pendanaan. Di mana pemicunya adalah yang pertama, pengelolaan rantai pasok. Ketergantungan pada satu pemasok dapat mengganggu produksi saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Biaya pemeliharaan alat. Penggunaan mesin tua meningkatkan biaya produksi dan menurunkan efisiensi. Lalu risiko yang kedua itu adalah risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko yang paling sering dihadapi UMKM. Biasanya potensinya datang dari arus kas, di mana terjadinya pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan akibat piutang macet, dead stock, atau pengeluaran tak terduga. Lalu dari risiko likuiditas, di mana pemicunya itu dari ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena aset sulit dicairkan. Dan yang terakhir, yang paling sering adalah percampuran antara keuangan pribadi dan usaha yang dapat memicu krisis finansial usaha. Maka dari itu penting untuk memahami dan mencegah risiko itu guna menjaga stabilitas keuangan usaha. Lalu selanjutnya itu ada risiko pemasaran. Risiko pemasaran muncul akibat ketidakpastian pasar dan perubahan perilaku konsumen. Selain itu, pemicunya juga dapat terjadi karena rendahnya pemanfaatan media sosial dan e-commerce yang dapat menurunkan efektivitas pemasaran. Lalu, keterbatasan riset pasar pelaku UMKM yang dapat menyebabkan kesalahan penentuan target konsumen. Dan terakhir, yaitu persaingan harga, di mana produk dianggap komoditas sehingga UMKM terjebak dalam perang harga tanpa diferensiasi. Risiko selanjutnya yaitu muncul dari dunia digital. Di antaranya yaitu risiko keamanan cyber dan kebocoran data yang rentan bagi UMKM karena rendahnya literasi teknologi. Lalu ketergantungan pada teknologi tunggal yang mana dapat memicu terhambatnya aktivitas operasional jika teknologi tersebut sedang bermasalah. Dan terakhir yaitu biaya investasi dan maintenance pada teknologi yang relatif mahal.
Yang terakhir adalah resiko reputasi, di mana reputasi yang buruk itu terjadi karena yang pertama itu penurunan kualitas produk, lalu pelayanan pelanggan yang buruk, dan ulasan negatif di media sosial. Maka dari itu, resiko-risiko ini penting untuk dimitigasi guna menjaga citra dan reputasi usaha agar tetap baik di mata konsumen. Baik teman-teman, materi selanjutnya tentang identifikasi resiko. Apa itu identifikasi resiko? Identifikasi resiko merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen resiko. Tujuannya adalah mengenali berbagai potensi resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga risiko dapat dikenali sejak dini. Selanjutnya mengenai teknik-teknik identifikasi resiko. Yang pertama itu ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Risk. Yang kedua itu ada konsultasi dengan pihak berpengalaman. Yang ketiga ada analisis skenario atau what if. Yang keempat itu ada checklist resiko. Yang kelima ada brainstorming, dan yang terakhir itu ada analisis historis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis dan pengukuran risiko. Nah, kenapa sih analisis ini harus dilakukan? Karena untuk menilai tingkat risiko yang akan dihadapi oleh para UMKM berdasarkan peluang yang akan terjadi dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dan tujuannya adalah untuk menentukan tingkat risiko sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu risiko ini diukur menggunakan dua parameter, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau dampak yang akan muncul. Nah, dari hasil analisis ini, risiko kemudian akan diklasifikasikan menjadi risiko rendah, tinggi, sedang, sehingga pelaku usaha dapat menentukan prioritas penanganannya. Nah, lalu selanjutnya ada strategi mitigasi risiko, merupakan langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko sekaligus untuk menekan dampaknya. Strategi ini dapat dilakukan antara lain pencegahan risiko untuk mengurangi peluang terjadinya gangguan sejak awal, lalu pemindahan risiko kepada pihak lain seperti melalui asuransi, pengurangan dampak risiko agar kerugian bisa diminimalkan jika risiko terjadi, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa strategi mitigasi tetap efektif sesuai dengan kondisi usaha. Baik, untuk materi terakhir yaitu studi kasus mengenai UMKM basreng otak-otak kopi hangat. Objek penelitian ini adalah UMKM otak-otak basreng dan gorengan kopi hangat, sebuah usaha mikro di sektor kuliner yang berproduksi berbagai jenis gorengan, otak-otak, dan bakso goreng atau basreng. Yang pertama itu ada identifikasi resiko dengan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu memiliki resep bumbu beraneka ragam seperti bumbu rujak, chili oil, aida, balado, dan asin, serta pilihan gorengan yang beraneka ragam. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Manajemen keuangannya masih manual, uang pribadi dan uang usaha bercampur. Lalu ada keterbatasan alat dan penyimpanan stok. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, yaitu tren camilan pedas di media sosial. Yang keempat itu ada ancaman atau threat, yaitu harga minyak goreng serta bahan baku yang tidak stabil, serta persaingan ketat antar komoditas serupa. Lalu yang kedua itu ada klasifikasi dan analisis resiko. Yang pertama itu ada jenis resiko, yaitu resiko pemasaran. Identifikasi resiko kejadiannya adalah strategi promosi yang kurang efektif dan persaingan usaha yang tinggi. Untuk peluangnya itu ada 3, dampaknya ada 4, skornya 12, dan berada di level sedang. Lanjut yang kedua itu resiko operasional. Identifikasi kejadian risikonya adalah kerusakan alat, kompor, dan kerusakan stok bahan baku akibat salah simpan. Untuk peluangannya 4, dampaknya 3, skornya 12, dan berada di level sedang. Lalu yang ketiga resiko keuangan. Identifikasi kejadian risikonya adalah harga bahan baku yang menaik seperti minyak goreng, cabai, dan gas, serta konsumen yang berutang. Peluangnya ada 5, dampaknya 4, skornya 20. Ini berada di level yang tinggi. Lalu untuk yang terakhir yaitu resiko pasar. Identifikasi kejadian risiko yang berupa konsumen beralih ke makanan yang lebih trendy dan sehat. Peluangnya ada 4, dampaknya ada 4, skornya 16, dan berada di level yang tinggi. Selanjutnya mengenai strategi mitigasi resiko dari studi kasus yang telah kita analisis. Yang pertama itu resiko pemasaran, yaitu ada menjaga konsistensi kualitas produk serta menetapkan harga kompetitif dan melakukan promosi sederhana melalui rekomendasi pelanggan dan media sosial. Yang kedua itu ada resiko operasional, yaitu menggunakan bahan baku berkualitas, menjaga kebersihan alat dan proses produksi, serta melakukan perawatan peralatan secara berkala. Yang ketiga itu ada resiko keuangan,
yaitu menggunakan kebijakan cash only, menghindari sistem piutang, lalu melakukan pencatatan keuangan sederhana, serta mengontrol biaya produksi dan menyiapkan dana cadangan usaha. Yang terakhir itu ada resiko pasar, yaitu melakukan inovasi produk, menyesuaikan dengan selera konsumen, serta mempertahankan kualitas untuk menjaga loyalitas pelanggan. Sebagai kesimpulan, manajemen risiko bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi keberlanjutan UMKM. Melalui studi kasus Opik Hanet, kita melihat bahwa identifikasi, analisis, dan pengukuran sistematis mampu memetakan risiko kritis, khususnya fluktuasi bahan baku dan pencampuran keuangan pribadi yang berada pada risiko tinggi. Sehingga strategi mitigasi yang bisa diterapkan adalah kebijakan cash only, pemisahan rekening, dan inovasi produk. Singkatnya, keberhasilan UMKM tidak ditentukan dari ketiadaan risiko, melainkan dari ketepatan strategi mitigasi dalam menjaga stabilitas operasional dan finansial. Wah, keren banget ya presentasi dari kelompok 10. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.